Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini anak-anak kelas 7 kita akan membahas mengenai kemajuan peradaban Islam Bani Umayyah periode Damaskus. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya, yang pertama, menemukan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua, menunjukkan perilaku sikap meneladani ilmuwan Muslim pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Perkembangan kebudayaan dan peradaban pada Bani Umayyah di Damaskus yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai pemerintahan. Yang kedua, kemajuan di dalam bidang hukum, kemudian bidang ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan juga sosial. Yang pertama kita bahas adalah mengenai dalam bidang pemerintahan. Jadi struktur administrasi pada pemerintahan Daulah Umayyah yang berada di berada di Damaskus itu adalah menyempurnakan dari sistem pemerintahan yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Kemudian ketika Bani Umayyah memerintah, wilayah kekuasaan Bani Umayyah itu sangat luas, ya, terdiri dari beberapa provinsi yang dipimpin oleh seorang amir. Ya. Amir itu diangkat oleh seorang khilafah yang berkuasa. Amir dibantu oleh kotib atau sekretaris provinsi atau sekdanya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kemajuan dalam bidang hukum. Ya. Ketika Bani Umayyah berkuasa, ada badan peradilan yang dipimpin oleh seorang kodi yang dinamakan Al-Qadha. Ya, dia memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan Al-Quran hadis. Ya. Berikutnya, yang kedua adalah kemajuan di dalam bidang ekonomi. Ketika Bani Umayyah berkuasa, ya, pelabuhan-pelabuhan dagang itu begitu ramai, banyak pedagang yang dari luar untuk berdagang ke Basrah, yaitu yang berada di Teluk Persia, dan juga yang ada di daerah Aden. Ya, kemudian pada masa Bani Umayyah ini juga menerapkan mata uang khusus sehingga memperbesar juga lapangan pekerjaan untuk masyarakat Bani Umayyah. Kemudian juga ketika Bani Umayyah itu ditetapkan gaji, ya, untuk mensejahterakan umatnya. Kemudian juga diterapkan pajak 2,5% pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, seperti sekarang zakat profesi. Berikutnya, kemajuan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini ada banyak cendekiawan muslim atau ilmuwan muslim yang muncul pada zaman Bani Umayyah. Ya, ada seperti Khalid, ya, itu adalah ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani, yaitu tentang astrologi, kimia, dan kedokteran. Kemudian ada Abdullah bin Abbas, yaitu muridnya Atta bin Robah, adalah orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. Kemudian ada Zaid bin Sabit, yaitu sahabat Rasulullah yang berada di Madinah dan juga menjadi sekretaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih hidup. Kemudian ada Hasan Al Basri, ya, itu adalah tokoh-tokoh di dalam
bidang hadis, dan masih banyak lagi ilmuwan pada masa Bani Umayyah yang berada di Damaskus. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya kemajuan dalam bidang keagamaan. Ya. Pada masa Bani Umayyah di Damaskus ini banyak sekali terlahir ulama-ulama atau orang yang ahli dalam ilmu tafsir, hadis, dan juga hukum Islam. Ya, ilmu agama yang berkembang seperti ilmu nahwu, bahasa, sastra, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah di bidang sosial. Ya, hubungan ketika zamannya Umayyah yang berada di Damaskus, hubungan antara orang Arab Muslim itu dibuka oleh dinasti ini. Hubungan antara Muslim itu bebas. Ya, begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Ya, pada masa ini lahirlah kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Ya, dan juga pada bangunan-bangunan yang berada di kekuasaan Islam. Itulah secuil mengenai sejarah kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah yang berada di Damaskus. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.